Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam ngendikan, meskipun pas guyon. Makanya Nabi ngendikan, saya ini Nabi. Pas emosi yang ngendikan benar, pas santai yang ngendikan benar, bahkan pas guyon pun ngendikan benar. Kalau kita kan enggak, kalau emosi kan tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih terkontrol, termasuk pas guyon. Masyhur itu di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepuh main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 itu atau jam 5. Terus beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi tergesa-gesa pulang. Ditanya, kenapa kamu tergesa-gesa pulang? Tadi saya kesini jalan kaki ya Rasulullah, sehingga kalau saya pulang agak sorean nanti saya keburu Ghurubu Syamsi, matahari terbenam. Nabi dengan rileksnya bilang, la ahmilan naka alibni napa, karena ini perempuan tua, dan nanti tak pinjemin anak unta saya. Terus si orang tua tadi protes, apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya unta? Nabi ya senyum saja, terus ngaji lagi. Nabi ngaji lagi sampai dekati Ghurubu Syamsi. Terus nyuruh sahabat, ini untaku pinjamkan dia. Pinjemin unta tua, ya unta betul, unta tua yang layak ditangkap. Ya Rasulullah katanya anaknya unta, ini kok untanya tua? Ya meskipun tua anaknya unta ini katanya. Ya, jadi Nabi guyanya itu kan. Jadi ya unta meskipun tua namanya apa? Ya anaknya unta kan. Andai kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin, orang masih tua ya anak unta orang anakmu gitu. Tapi Nabi tentu tidak akan ngendikan buruk gitu. Jadi Nabi guyon aja masih, itu kan mengundang orang tawa tapi ya nggak bohong. Coba unta itu anaknya siapa? Meskipun tua. Tapi pikiran kita kan kalau anaknya unta itu kecil, yang nyuruh gitu itu siapa? Makanya dalam dunia kiai itu suka kelakar. Memang itu bagian dari kiai. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti dunia kiai, saya ini anaknya kiai, cucunya kiai, buyut-buyut saya kiai. Jadi kelakar itu kayak kewajiban. Dulu kalau kiai di kota sebagian itu iskal. Banyak kiai kota yang tanya saya, kenapa Gus kiai alim itu kok seneng guyon? Saya tanya, kamu tanya apa gugat? Gitu. Kalau tanya tak jawab, kalau gugat enggak. Gitu. Tanya Gus. Begini cara berpikir kiai ini, maaf ya ini mungkin beda. Kalau adat kiai itu gini, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan agama. Dan itu malu kalau kita terlalu wibawa, segan. Kiai itu kan sudah alim, orang walim itu bawaannya wibawa. Kalau nggak kelakar itu orang nggak berani tanya. Sehingga memang kiai harus punya sisi rileks supaya yang tergumpal pertanyaan berani mengutak. Meskipun harus punya sisi aura karisma untuk menjaga wibawa agama. Dan kiai itu bisa semua, ya kadang karismatik, kadang enggak. Ya seperti kita ngadepi anak istri kan gitu, kadang kita wibawa di jam belajar. Tapi kalau sampai wahai blojo terus wibawa istri tidak berani, bisa gak ada masakan gitu. Ada saat kita harus kelakar. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar itu sampai orang tanya itu urusan pribadi sekali. Ya Rasulullah tadi saya hubungan suami istri, hubungan intim, lalu tidak keluar mani, tidak inzal. Saya harus gimana? Harus wajib mandi enggak? Itu ditanyakan. Karena Nabi kalau sekali rileks, sekali kelakar itu, sekali guyon, itu sahabat hal-hal pribadi saja ditanya. Andai kan Nabi terlalu wibawa, maka hal-hal harian yang terkait suami istri tidak terkuat. Sampai ada seorang perempuan ngaji itu tanya, ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pinggirnya itu menghujat, kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa gitu ditanya? Nabi rileks jawab, innallaha la yastahyi minal haqq. Allah itu tidak malu membicarakan sesuatu yang hak. Jadi itu kenapa kiai-kiai itu jaga energi guyon, karena kalau sampean memang bisanya guyon, mau tidak mau harus guyon. Itu karena tadi untuk menjaga energi. Makanya ada cerita di hadis, yadhakur rabbu ila salasati nafarin. Allah itu tertawa melihat 3 kelompok. Ada orang Bedui tanya dari belakang, ini hadis di Sunan Ibnu Majah, termasuk kitab 6 yang mu'tamadah, Al-Kutubus Sittah Al-Mu'tamadah, diantaranya adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah, yaitu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu sudah sesuai klasmennya. Al-Muqaddam tentu Bukhari, setelah itu apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Terus ada yang menambahkan musnadnya Ahmad bin Hanbal. Itu di situ orang Bedui langsung bilang gini, awayat hakur rabbu ya Rasulullah, masa Tuhan itu tertawa? Iya, kadang ya tertawa ya, tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bayangkan tawanya kayak kamu. Terus kata si Arabi tadi, idzan lana dimamin rabbin yadhaku khairan. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum.
Makanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arabi tadi terus bilang gini, ya Rasulullah, saya tuh gak suka kalau nanti dihisab bapak saya. Kenapa? Bapak saya kadang masih ngomel-ngomel. Inginnya dihisab Allah langsung. Kenapa? Karena Allah lebih arhamur rahim. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasanakan ngaji itu rileks. Sehingga kadang Nabi itu ya didebat dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu masyhur, khutbah nerangkan kiamat. Ya pas khutbah Jumat nerangkan kiamat. Ada orang Bedui yang gini, ya Rasulullah jenengan ngomong kiamat terus tapi gak jelas tanggalnya. Itu lalu mata sa'ah kiamat itu kapan? Kamu bicarakan terus tapi gak jelas tanggalnya. Mata sa'ah kiamat itu kapan? Bagi Arabi tadi ini orang aneh ngomong kiamat kok gak jelas tanggalnya. Paling gak 2012 kan itu. Saya dulu itu sampai ditanya sama Gus-Gus itu ya, sampai kiai-kiai, Gus nego kiamat teng pundi pas kiamat 2012. Tak jawab, ya nunggu di sini ngopi sama saya kata saya. Ya karena saking nggak yakinnya masa kiamat ada tanggalnya. Mata sa'ah. Terus Nabi itu terus saja khutbah. Sahabat yang di belakang itu beranalisis. Oh Nabi tidak dengar, lam yasma. Ada yang analisis, enggak dengar tapi nggak berkenan karena pas khutbah kok ditanya. Berarti dua analisis. Lam yasma, Nabi nggak ngerespon karena enggak dengar. Yang kedua menganalisis kariha maqol. Nabi memang nggak berkenan ketika khutbah kok dicela pertanyaan. Tapi akhirnya diulang lagi. Arabi itu pede sampai diulang 3 kali. Akhirnya Nabi jawab. Wah ini kalau nggak dijawab ngomong terus ini orang gitu. Ngomong Bedui itu. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah, kiamat kapan? Kau bicarakan terus tapi nggak jelas tanggalnya. Nabi balik tanya, ma'atattalah. Lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi tanya. Jawabnya Arabi tadi, fa wa ma'atattalah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka. Ya kalau saya ya nggak ada persiapan Nabi, sholat saya standar, puasa standar nggak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Masyhur itu jadi hadis populer, almar'u ma'aman ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahbab. Makanya riwayat itu kenapa masyhur begitu populer, karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum itu sahabat yang membenci Arabi ini, Bedui ini jadi mencintai semua. Kemarin mangkal karena nggak sopan, tapi barokahnya Arabi tadi Nabi ngendikan almar'u ma'aman ahabba, sebagai riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Ada redaksi lain anta ma'aman ahbab, bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai. Makanya sahabat senang, kita tidak akan punya amal kayak Rasulullah, kita tidak akan sesoleh Rasulullah, tapi kita mencintai Rasulullah, dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama Rasulullah. Kan gak mungkin rombongan Rasulullah malaikat-malaikat berani macam-macam, kan kalah kelas. Misalnya kamu masuk ruangan mana-mana bersama rektor, masa diaudit ada keperluan apa, kan gak berani tanya. Rasulullah itu afdhalul khalqi. Jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat gak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya Nabi ini berapa masuk surga, enggak yang bener aja kan enggak. Kan enggak berani, kan sungkan ketuanya apa? Sungkan ketuanya. Padahal nanti itu yaumana kullu nasim bi imamihim, semua orang dipanggil itu berdasar ketuanya. Yang repot punya ketua enggak jelas.